Baiklah Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bergabung dalam acara Forum Group Discussion Program Studi Manajemen dalam rangka redesign kurikulum MBKM. Nanti kita akan sharing materi yang akan jadi masukan buat kami untuk melaksanakan redesign kurikulum. Di sini Bapak Ibu kami undang terkait dengan beberapa anak magang yang sudah kami tempatkan di instansi Bapak Ibu mulai bulan Juli kalau tidak salah. Dan dari situ kami akan mendapatkan banyak sekali informasi untuk masukan-masukan kita akan redesign kurikulum. Hari ini sebagai moderator akan disampaikan oleh Ibu Karuniawati Hasanah. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih bersedia hadir pada forum grup diskus untuk prodi manajemen. Yang pertama saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Istono, Magister Pendidikan, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun. Selamat pagi Bapak. Yang kedua, Ibu Siti Isnaini dari Kelurahan Sukosari. Kemudian Bapak Sujatno, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dari DPRD Kabupaten Magetan. Pagi Mbak Karuniawati. Oke? Ya, pagi. Ya, pagi Pak. Saya agak tegang karena bertemu dengan orang-orang besar. Terus dari Dispenduk Capil Kota Madiun, Bapak Pujo Suprantio, Sarjana Teknik. Kemudian selamat pagi Pak, Ibu Lisnawati dari Dinas Pendidikan. Siap, Bu Lisnawati. Iya, Lis. Sama ya. Iya. Mohon maaf Bu, Lisnawati. Iya, siap. Dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngawi, Bapak Edi Purwantoro nggih. Nggih, siap. Selamat pagi, Bu. Nggih, itu saja nggih, Pak. Ini memang kami sengaja mengundang Bapak Ibu dari dinas, dari lingkungan dinas yang ada di Karesidenan Madiun, karena terkait kami harus meredesain kurikulum. Jadi bagaimana sih apa yang bisa disampaikan kepada kami selaku prodi manajemen yang mungkin linkage-nya dengan dinas atau di struktur pemerintahan itu seperti apa, lulusan-lulusan kami yang dibutuhkan itu harus mempunyai skill seperti apa, ya tentunya ada hard skill dan soft skill. Kemudian kalau masukan-masukan itu akan kami tampung nantinya, nanti akan berguna untuk redesain kurikulum. Kami harus memberikan materi apa kepada mahasiswa kami. Saya bisa memberi kesempatan masing-masing pada narasumber kami selama 5 menit, 5-10 menit ya Bapak Ibu. Saya minta masukannya, kira-kira kalau dari prodi manajemen ini yang notabene kami itu bukan di bidang pemerintahan, kalau nantinya lulusan kami itu bekerja di bidang pemerintahan atau di dinas-dinas seperti Bapak Ibu, itu butuh keahlian yang seperti apa. Kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Bapak Dr. Andes Istono, Magister Pendidikan. Ada Bapak, selamat pagi Bapak. Pak Istono, kalau begitu langsung mungkin ke Pak Sujatno, Ki Sujatno atau Suyatno nggih Pak? Sujatno Mbak. Sujatno nggih. Ya, Sujatno aja. Ya, karena sama SEMM mungkin Bapak dari ekonomi juga dan
sudah berpengalaman di pemerintahan, jadi mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait lulusan seperti apa yang diinginkan dari pemerintahan. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh, oke, saya mendahului ini, Mbak Karunia ya. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Mbak moderator dulu, Mbak Karuniawati Hasanah. Yang kami hormati teman-teman saya, Bapak Ibu-ibu dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngawi, dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ngawi, Dinas Pendidikan Kota Madiun, Dinas Sosial Kota Madiun, Dispendikcapil Kota Madiun, sahabat saya, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Pak Istono, lalu dari Kantor Kelurahan Selosari Kota Madiun, lalu sahabat saya dari DPRD Kabupaten Magetan, saya sendiri ya. Dan itu pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga bisa melaksanakan tugas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui virtual dalam rangka fokus grup diskusi dari Universitas PGRI Madiun. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk diskusi. Sebelumnya perkenalkan saya, jadi saya Haji, sebenarnya sebutnya Haji Suyatno, Suyatno. Karena ternyata di kantor saya itu banyak yang namanya sama, sebut aja sama, ya udah kita ini langsung Pak Haji Sujatno aja, ya. Lalu saya posisi di Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Jadi kesempatan yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Bapak, Ibu-ibu, khususnya Mbak Karuniawati Hasanah dari Universitas PGRI Madiun yang luar biasa. Kalau kita dikaitkan dengan teman-teman yang magang di DPRD Kabupaten Magetan, itu sebenarnya yang setiap hari melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan itu Pak Sekwan. Jadi yang secara langsung sehingga tahu persis kondisi teman-teman yang melakukan magang di DPRD Kabupaten Magetan. Tapi perlu kita sharing, Bapak Ibu, sesuai dengan latar belakang kami. Sebenarnya selain di DPRD, saya itu mempunyai beberapa usaha, jadi di perbankan. Jadi ada BPR Kadharma, BPR Bundi, BPR Dharma Raga, sehingga berkaitan dengan tata kelola SDM ini memang sangat kita perlukan sekali. Ada dua syarat, Bapak Ibu, ada dua syarat yang harus kita penuhi di dalam memasuki dunia kerja. Jadi yang pertama itu kompetensi, yang kedua integritas. Jadi sebenarnya syarat orang bekerja itu hanya dua itu. Bagaimana kompetensinya, kompeten atau enggak, skill, knowledge, attitude-nya yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing. Lalu yang kedua integritas. Sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa si pegawai ini bagaimana integritasnya, saya hanya melihat satu aja. Jadi saya melihat kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu saat masuk kerja. Saat masuk kerja itu bagaimana, itu sebenarnya sudah bisa kita lihat berkaitan dengan integritas mereka walaupun hal-hal yang lain. Nah, makanya pada Universitas PGRI Madiun, ini perlu diperbanyak ya. Jadi vokasi-vokasi, jurusan vokasi yang berkaitan dengan praktek kerja, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, sehingga mahasiswa yang kuliah di Universitas PGRI Madiun itu memang sudah siap memasuki dunia kerja, ya, skillnya bagus, knowledge-nya bagus, lalu integritasnya bagus, sehingga sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada. Karena menurut saya secara pribadi sebenarnya lapangan pekerjaan itu nggak sulit. Jadi jadi lapangan pekerjaan itu terbuka, ya.
Yang sulit itu kadang-kadang kita mencari SDM yang memang bakatnya yang pas sesuai dengan bidang pekerjaan yang kita butuhkan. Jadi contohnya Nyun Sewu, ini fakta di lapangan Bapak Ibu-Ibu. Ada mahasiswa yang jurusan akuntansi gitu, misalnya jurusan akuntansi, ya mungkin karena udah lulus lama atau lupa. Jadi proses akuntansi itu kan ada secara teori nggak dikuasai gitu. Bagaimana proses akuntansi? Jadi proses akuntansi itu nggak tahu sama sekali, padahal itu kan simpel sekali. Jadi misalkan dimulai dari pengumpulan bukti, lalu di jurnal, dicatat di buku besar, lalu tersaji laporan keuangan. Nah, hal seperti itu secara singkat, ya, Bapak Ibu-Ibu, Universitas PGRI Madiun bisa mempersiapkan yang luar biasa, memperbanyak magang, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, tentunya ini nanti disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil, sehingga penempatan di tempat magang, nah itu nanti disesuaikan. Karena waktu itu Nyun Sewu ini kalau saya nggak mau orang magang itu kesannya hanya membantu. Jadi orang magang itu memang harus benar-benar menguasai ini pekerjaan yang akan dijalankan sesuai dengan ilmu yang dimiliki saat kuliah. Dan itu akan diperoleh oleh mahasiswa ya, jika ini sering praktek, dan pembimbingnya tolong sering koordinasi dengan penanggung jawab di perusahaan atau tempat magang. Nah, sehingga perkembangan seperti apa tidak hanya untuk memenuhi persyaratan sudah melakukan magang. Ya, jadi dua hal aja di bidang apapun sebenarnya kompetensinya seperti apa, kompetensi itu skill, knowledge, attitude-nya, lalu integritasnya seperti apa. Kalau dua hal ini nanti sudah terpenuhi, nah ini gampang sekali akan masuk dunia kerja. Apalagi kondisi saat ini ya, pandemi ini kita prihatin, jadi tidak hanya di akademiknya ya, jadi mungkin mindset cara berpikir ada ini juga perlu ditegaskan, apalagi oleh Bapak Ibu di rumah ya, kedua orang tua. Nah, sehingga itu yang lebih utama. Kalau akademik mungkin bisa belajar, tapi berkaitan dengan cara berpikir, nah ini memang harus kita bentuk. Saya kira itu saja, ini sudah 5 menit lebih, mungkin pada yang lain nanti ada kesempatan, ada kurang lebihnya mohon maaf, nanti lebih ke diskusi, monggo kita bersama-sama, ada kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Haji Sujatno. Untuk kesempatan kedua, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Istono, Magister Pendidikan, monggo Pak untuk bersedia memaparkan seperti yang dipaparkan Bapak Haji Sujatno tadi, lulusan kebutuhan seperti apa yang bisa kami jadikan masukan untuk nanti lulusan dari Prodi Manajemen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, Zoom ini tentu saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Yang jelas ada Mas Jatno, ada Kepala Dinas Pendidikan Kota juga ada kelihatannya. Saya terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada teman-teman dari Unitma Madiun. Walaupun sebetulnya jelek-jelek begini, saya juga salah satu diantaranya adalah alumni dari Unitma Madiun. Kalau dulu Diki PGRI ya yang populer, saya angkatan 87, kemudian sampai dengan 2009 Mas Jatno. Saya 2009 di PGRI, akhirnya ya harus mengikuti jejak Pak Jatno dari Magetan. Alhamdulillah, termasuk Bukadin ini dulu juga ya, mengikuti di Unitma. Jadi tidak usah berkecil hati, walaupun swasta dan di daerah atau kota sedang, tetapi sudah banyak alumni-alumni dari Unitma yang dulu ikut PGRI, ya sekali lagi, ini sudah banyak yang ya bisa dikatakan berhasil di daerah-daerah lain. Sudah banyak terbukti. Nah, sebenarnya
kalau tema yang diberikan kepada saya di awal-awal, saya lebih bicara pada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu ya, kurikulum gitu ya. Betul, moderator? Nah, ya. Iya, Pak. Betul, betul. Lebih ke persoalan itu. Cuman sekarang kita bawa kepada bagaimana model-model pembelajaran atau bentuk-bentuk pembelajaran di perguruan tinggi khususnya ini agar matching dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Saya lebih melihatnya di sana. Jadi beberapa waktu saya juga pernah memberikan materi perkuliahan dulu waktu masih di PGRI. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman mahasiswa saya bahwa Anda jangan hanya berpacu dalam disiplin ilmu saja, tetapi tolong lihat bagaimana kebutuhan pangsa pasar, bagaimana kebutuhan lapangannya. Karena pekerjaan itu tidak hanya teori, tetapi praktek itu sangat berharga. Oleh karena itu, kami berharap kepada perguruan tinggi ataupun kampus-kampus ini lebih punya renovasi atau kreativitas di dalam membaca peluang-peluang yang terjadi di masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini dikaitkan dengan bagaimana kurikulum yang ada. Nah, ini harus mengarah ke sana. Jadi tidak bisa sekarang ini yang sewu ya bahasanya kalau saya monoton. Kita harus ya kerangka besarnya tentu secara nasional kita harus ikuti sana. Tetapi muatan-muatan lokal, daerah-daerah ini juga perlu diwadahi. Nah, saya pernah menyampaikan begini waktu dulu masih jadi dosen. Kepada mahasiswa saya pernah sampaikan, kamu asli dari mana? Contoh saja, Magetan. Magetan itu banyak penghasil mangga, kalau dulu begitu saya sampaikan. Nah, bagaimana kamu secara intelektual bisa memperoleh pelajaran dari kampus, tetapi bagaimana kamu bisa mengelola produk hasil tani mangga ini menjadi jus sirup yang luar biasa. Itu pernah saya sampaikan seperti itu. Nah, kalau kamu bisa berhasil, tentu kamu akan menjadi juragan, kamu akan menjadi bos yang luar biasa. Dan itu pangsa pasarnya luar biasa juga, sangat menjanjikan. Oleh karena itu, sekali lagi, kaitannya pada teman-teman yang mengelola lembaga pendidikan ini, tolong yang seperti itu diwadahi. Bagaimana agar mahasiswanya itu secara teori juga, dia paling tidak sudah punya bekal, tetapi kondisi-kondisi lapangannya juga tidak jauh berbeda. Jangan sampai, wah ternyata begitu saya lulus, teori yang saya miliki tidak bisa diterapkan di lapangan. Menurut saya itu orang swasta murni ya Bapak Ibu sekalian. Saya itu orang swasta murni. Tidak seperti Bu Lisma sebagai kepala dinas pendidikan ini, kalau dia formal. Saya orang swasta. Kalau Mas Jakno enggak tahu lah saya. Jadi nyun sewu, saya bukan tidak bersyukur, tetapi saya itu sebetulnya background saya adalah S1 kependidikan. Juragan, Mas. S1 pendidikan dulu. Cita-cita saya jadi guru. Tetapi mohon maaf, nasib belum berbicara begitu. Saya 12 kali ikut tes CPNS seperti Bu Lisma itu, tetapi Allah belum menghendaki itu. Nah, saya harus melanglang melalui lembaga-lembaga swasta seperti ya sekarang ikut Mas Jakno ini. Oleh karena itu jangan merasa bahwa kuliah atau menuntut ilmu di bangku kuliah itu terus cita-citanya setelah lulus nanti akan menjadi pegawai negeri. Jangan punya pikiran seperti itu. Nah, menurut saya itu harus ditinggalkan. Intinya bahwa kuliah ini adalah menuntut ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, ilmu yang tentu saja yang Anda sukai apa misalnya. Ya tadi salah satu contoh, saya misalnya kalau kamu sudah kuliah di jurusan ekonomi misalnya, bagaimana kalau lulus kamu bisa mengemas buah mangga jadi sirup yang enak, akhirnya Anda menjadi juragan jus misalnya saja. Ini kan pekerjaan-pekerjaan atau ilmu-ilmu yang kadang-kadang belum banyak dikelola, belum banyak dikedepankan oleh teman-teman. Dunia pekerjaan lapangan sekarang menghendaki seperti itu. Tidak hanya mangga katakanlah. Mas Jakno ini hanya apa ya? Misalnya saja kulit
Kalau kulit mungkin modalnya besar juga. Potongan-potongan kayu, ya, yang potongan-potongan kayu yang sudah katakanlah itu tidak banyak digunakan oleh masyarakat. Bagaimana dikemas itu bisa jadi tusuk gigi yang baik atau tusuk sate yang baik. Yang ini bisa menghasilkan rupiah yang luar biasa. Nanti akhirnya mereka yang punya integritas, yang punya kemampuan untuk mengelola itu, akhirnya juga jadi juragan, hidupnya enak. Jadi jangan berpikiran bahwa kuliah menuntut ilmu, kemudian lulus jadi pegawai negeri. Lah ini harus ditinggalkan. Apalagi kalau ada yang bercita-cita begini, saya kuliah, selesai kuliah pasti jadi pegawai negeri, setelah jadi pegawai negeri saya baru akan nikah. Nah ini juga cita-cita yang sekarang harus ditinggalkan. Jangan punya cita-cita, misalnya saja nikah kalau sudah jadi pegawai negeri. Ini waduh bahaya berat ini, karena lapangan, kondisi lapangan sekarang tidak seperti zaman-zaman Orde Baru dulu. Kalau Orde Baru dulu misalnya orang tua kita menyekolahkan, kamu harus selesai kuliah, kamu harus menjadi pegawai, PNS paling tidak, katanya orang dulu kalau PNS itu pensiunnya enak gitu loh, masih dibayar oleh negara. Tetapi sekarang itu harus sedikit banyak ditinggalkan. Nah, kuncinya sekali lagi, lembaga-lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga siap terampil ini harus berinovasi, harus punya terobosan-terobosan yang mengarah ke sana, Jangan hanya open book atau textbook ya istilahnya, jangan hanya itu. Tetapi kerangka besarnya harus ada. Nah, bagaimana kerangka besar itu diimplementasikan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, muatan-muatan lokal juga harus dikaitkan, harus disertakan. Contoh tadi misalnya, kalau di Kota Madiun, kota industri, bahan makan, industri sambal pecel, bagaimana mengelola ini semua agar bisa dikemas lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau Magetan tadi, produk-produk pertanian bagaimana, dan lain sebagainya, saya pikir banyak contoh-contoh yang harus kita. Sekali lagi, itulah tugas-tugas teman-teman pendidikan, teman-teman yang menghasilkan sarjana-sarjana ini, dan sekali lagi saya berharap jangan cukup puas Anda menyandang predikat sarjana, lulus S1, tetapi Anda tidak bisa menerapkan ilmu yang sudah miliki, itu akan sia-sia. Saya kira itu, moderator, kita akan ikuti nanti bagaimana arah pembicaraan di kegiatan ini. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andreas Istono. Kalau bisa saya simpulkan dari Bapak Haji Sujatno dan Bapak Dr. Andreas Istono tadi, pentingnya soft skill dan right man in the right place, sepertinya seperti itu. Oke. Untuk kesempatan selanjutnya mungkin saya berikan kepada Ibu dari Kelurahan Sukosari, Bu. Ya. Nggih. Ya, Siti Isnani. Nggih. Bu, ya, Bu Siti Isnani nggih. Bu, untuk kesempatan selanjutnya monggo bisa dipaparkan dari pendapat panjenengan bagaimana untuk kami, waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unipma. Yang saya hormati Bapak Istono, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun. Yang saya hormati Bapak Suyatno, Bapak Haji Sujatno, Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Penanaman Muda PTSP. Saya masih Vikon WA saja. Yang saya hormati dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi. Yang saya hormati Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Madiun. Yang saya hormati Bapak Pujo dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Madiun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir pada pertemuan pagi hari ini dengan daring dalam keadaan sehat walafiat. Upaya pemerintah guna meningkatkan kualitas lulusan terakomodasi dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu tentang standar nasional pendidikan tinggi guna meningkatkan kapasitas mahasiswa, dilakukan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberi kesempatan selama untuk belajar di luar program studi, jadi tidak bersifat paksaan. Apa yang bisa ditawarkan atau potensi Kelurahan Sukosari? Letak Kelurahan Sukosari berada di lintas jalur provinsi, yaitu diapit oleh industri gula dan industri migas, namun masih mengandung nuansa pedesaan, karena masih ada sawah. Bagi Anda yang punya minat atau passion bidang pendidikan, penelitian utamanya bidang biologi, lingkungan hidup, dapat memanfaatkan lingkungan ini untuk mengembangkan penelitian dengan berasumsi adanya dua paradigma industri yang syarat dengan pencemaran dan paradigma pedesaan yang syarat dengan lingkungan yang tenang, nuansa sejuk, dan damai. Hal ini memberi tantangan bagi para mahasiswa untuk bisanya meneliti tingkat kualitas lingkungan dengan memperhatikan tanda-tanda keanekaragaman hayati. Bagi yang punya minat di bidang pertanian, Kelurahan Sukosari memiliki lahan sawah. Potensi yang bisa dikembangkan adalah pertanian organik atau beras organik. Mengingat semakin sadarnya orang akan kesehatan, maka beras organik meningkat. Seiring dengan label organik, maka pembuatan pupuk organik maupun pembuatan pestisida organik pun bisa dikembangkan. Bagi yang minat di dunia wisata, utamanya wisata kuliner, saat ini di Kelurahan Sukosari telah berdiri Lapak Kembulsari. Ibu-ibu mungkin, ibu-ibu atau bapak bisa berkunjung di Lapak Kembulsari yang terletak di Jalan Basuki Rahmat. Mahasiswa yang punya passion memasak dan serving bisa berpartisipasi dengan membuat inovasi sehingga Lapak Kembulsari di Kelurahan Sukosari bisa lebih maju, mengingat potensi letak geografis Lapak Kembulsari sangat strategis, yaitu berada di pinggir jalan raya provinsi, namun romantis karena berada di lingkungan persawahan dengan suasana pedesaan. Di Lapak ini mahasiswa tidak saja hanya mendapat tantangan berjualan, namun bisa menerapkan teori yang diperoleh di kampus seperti hukum permintaan dan penawaran, belajar berpraktek visibilitas studi, yaitu mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang dapat dijalankan guna menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut. Dan juga bagi yang ingin belajar planologi secara mikro, maka Kelurahan Sukosari punya potensi untuk itu. Sampai saat ini kami ada tenaganya, dan kami berencana mengembangkan atau membangun lapak dengan perluasan ke arah barat, dan menuju utara dari lapak yang sudah ada sekarang ini, yang direncanakan mempunyai pusat pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Sukosari khususnya dan Kota Madiun pada umumnya. Dari semua yang telah diuraikan di atas, bagi yang ingin mengembangkan diri, menyukai tantangan tentang manajemen, perekonomian, semuanya dapat dipraktekkan di Kelurahan Sukosari. Bagaimana mengembangkan ide, mengorganisasikan sumber daya, dan lain-lain untuk tujuan ekonomi. Harapan kami selaku Lurah Sukosari kepada Unipma, Bu, adalah bahwa potensi yang kami miliki perlu dikembangkan, sehingga para penggiat yang akan diterjunkan di Kelurahan Sukosari harus memiliki kepribadian yang pertama mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kedua jujur dalam bekerja,
Ketiga, tanggung jawab atas beban yang diberikan oleh pemimpin. Yang keempat, ulet serta mempunyai kreativitas yang tinggi. Yang kelima, jiwa kerjasama yang bagus. Yang keenam, tentunya akhlak yang bagus. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dalam fokus group discussion dalam rangka perumusan penyusunan kurikulum berbasis MKBM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya dari Kelurahan Sukosari juga sama, intinya pengembangan mahasiswa itu pada soft skill-nya dan mungkin lebih ke entrepreneur karena terkait dengan pengembangan wilayah masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kesempatan selanjutnya kepada Ibu Lismawati. Ya Ibu, sudah benar saya Ibu Lismawati, mungkin punya pandangan lain karena di dunia pendidikan, sama-sama di dunia pendidikan, apakah sama soft skill-nya atau memang ada hard skill lain yang perlu dikembangkan dari mahasiswa. Di baju putih, hai. Oke, monggo Ibu Lismawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Mute-nya belum dibuka, Ibu. Mute-nya. Di-unmute, nggih. Enggak kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Yang saya hormati, nama tadi Bu Karuniawati ya. Bu Karuniawati selaku moderator. Kemudian senior saya, yaitu Bapak Dr. Andes Estono, MPD, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, yang sangat luar biasa ini. Saya bisa seperti ini tuh karena beliau juga yang sangat-sangat mendukung saya waktu saya masih kuliah dulu. Luar biasa perannya, tanpa beliau mungkin saya juga tidak bisa seperti ini. Terima kasih senior Pak Estono. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Haji Sujatno selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Sugeng Enjang Pak Haji. Enjing Bu Lisma. Salam sehat. Iya. Yang saya hormati pula rekan saya juga dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ngawi, Sugeng Enjang Bapak. Berikutnya yang saya hormati pula rekan saya dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum Bapak. Berikutnya yang saya hormati pula rekan saya dari Dinas Sosial Kota Madiun. Belum terlihat ini, Dinas Sosial Kota Madiun. Oh iya. Sudah kelihatan. Yang saya hormati pula rekan saya sesama alumni Bela Negara ini dari Dispenduk Capil Kota Madiun, Mas Pujo Suprantio. Yang saya hormati pula rekan saya dari Kelurahan Sukosari yaitu Ibu Lurah, Ibu Isnaini, Sugeng Enjang, Ibu Lurah. Sugeng Enjang, Bu. Dan juga mungkin teman-teman yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, juga diberikan kesempatan, dan juga kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan fokus group discussion dalam rangka penyusunan kurikulum yang berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Unipma Madiun. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, tidak disangka kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan seperti Zoom ini, sehingga mungkin kita dapat menambah wawasan juga menambah pengalaman kita nanti dalam hal menangani untuk anak-anak didik, karena saya di dunia pendidikan.
Baiklah, saya kira dari senior-senior tadi yang sudah menyampaikan, saya kira juga sudah luar biasa, dari Pak Haji Sujatno, kemudian dari Bapak Estono, senior saya tadi, kemudian dari Ibu Isna ini sudah luar biasa, yang intinya juga hampir sama, bahwa kita juga perlu dalam hal pembelajaran itu tidak hanya masalah knowledge saja, namun skill dan juga attitude itu perlu kita kedepankan. Nah, karena jika nanti dalam hal kampus merdeka ini kita tidak segera menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan di era sekarang, yaitu era merdeka belajar tadi, tentunya kita juga tidak akan bisa menyongsong dunia kerja ke depan. Karena kampus merdeka belajar di sini merupakan implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Mas Nadiem Makarim. Dalam hal ini memberikan hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Nah, hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020. Nah, oleh karena itu dalam UNIPMA menyusun kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentunya juga harus sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020 tadi, yaitu dalam hal ini harus mengedepankan juga selain knowledge yang didapat di dunia kampusnya, juga nanti harus ada pembelajaran di luar kampus, di mana hal ini pembelajaran di luar kampus tentu akan menambah skill dari mahasiswa, sehingga skill mahasiswa yang kuat tentunya nanti bisa terjun ke dunia kerja ya, baik itu di pemerintahan maupun di swasta, sehingga mahasiswa nanti begitu terjun ke dunia kerja, mereka akan benar-benar siap dalam hal yang dia hadapi, entah itu di pemerintahan ataupun di dunia usaha tadi. Sehingga dari mahasiswa yang sudah lulus dan juga siap bekerja itu benar-benar bisa mengimplementasikan hasil dari kampusnya, baik itu dari sisi knowledge-nya, dari sisi skill-nya, dan juga kampus harus memberikan pembelajaran tentang attitude, di mana attitude yang sudah disampaikan dari senior saya, yaitu Bapak Haji Sujatno tadi, memang benar-benar sangat dibutuhkan di dunia kerja. Di dunia kerja tidak hanya butuh anak yang pintar secara intelektual saja, namun di dunia kerja tersebut perlu skill dan juga perlu attitude yang sudah disampaikan senior tadi. Ini benar adanya, karena kami di dunia pendidikan itu tidak hanya mengedepankan knowledge saja. Namun demikian beberapa hal yang disampaikan para senior tadi memang sangat-sangat menjadi perhatian kita, sehingga dalam menyusun kurikulum nanti juga harus memperhatikan bagaimana supaya dalam kurikulum tersebut dapat menyerap anak-anak nanti atau mahasiswa nanti begitu kuat dalam skill dan attitudes-nya, sehingga kita nanti dapat menerima lulusan dari mahasiswa-mahasiswa tersebut yang benar-benar siap bekerja di dunia kerja. Jadi tidak hanya sekedar mereka itu secara teori, namun demikian setelah bekerja, nuwun sewu, kalau bahasa Jawanya petetak-petetek, kemelelet dan sebagainya, karena hanya mengedepankan saya punya ijazah sarjana. Namun demikian begitu turun di dunia kerja, mereka hanya mengandalkan selembar kertas saja. Nah, sehingga ini kami berharap kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka nanti lebih banyak, atau sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020 tadi, ada 3 semester di program pembelajaran di luar kampus. Nah, ini harapan kami dengan pembelajaran di luar kampus yang cukup banyak untuk mahasiswa, mungkin nanti bisa seperti yang kita harapkan, mahasiswa lulus bisa siap di dunia kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Lismawati, terima kasih banyak. Sama masih soft skill yang harus kami persiapkan ketika kami di Prodi, karena memang setelah lulus mahasiswa kami terjunnya ke masyarakat, ke baik itu lingkungan kerja maupun lingkungan rumah, nggih, Bu. Nggih. Untuk kesempatan selanjutnya kepada Bapak Kabid Davduk Kota Madiun, Bapak Pujo Suprantio, Sarjana Teknik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Mute-nya ya. Di. Sudah mendengar? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Universitas PGRI Madiun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen yang telah mengundang kami dalam FGD untuk menentukan untuk kurikulum berbasis MBKM. Sebelumnya kami mewakili Kepala Dinas yang hari ini ada Vikon juga dengan Dirjen Adminduk, jadi kami diutus untuk mewakili. Yang pertama-tama kami ucapkan perkenalan untuk Bapak H. Sujatno dari DPRD Kabupaten Magetan. Juga untuk Bapak Istono, ini sudah lama tidak ketemu Pak Nggih. Terus juga Ibu Lismawati, sahabat saya. Siap. Di Kawah Condro Dimukunya, di mana Bu? Di Mojokerto ya? Siap. Juga dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngawi, Dinas Perdagangan Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial Kota Madiun, juga dari Kelurahan Sukosari, Ibu Siti Isnaini, dan mungkin ada yang belum kami sebutkan. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Nah, dalam administrasi kependudukan itu ada outputnya ada 23, yaitu biodata kependudukan, kartu keluarga, KTP, KIA, kartu identitas anak, surat keterangan, akte-akte dan pencatatan sipil, data perseorangan, dan data agregat. Itulah produk-produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang notabene semuanya adalah pelayanan pada masyarakat. Jadi tempat kami tugas utama sudah melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Dan layanan yang kami berikan pada masyarakat itu adalah sifatnya semuanya gratis, tidak memerlukan biaya. Apapun itu tidak memerlukan biaya. Jadi mungkin kalau hanya rumahnya agak jauh dari kantor Dukcapil hanya membutuhkan biaya untuk beli bensin. Sedang yang lainnya sudah tidak membayar. Nah, apa hubungannya dengan Universitas PGRI dalam hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen? Selama ini kami menerima mahasiswa magang sudah beberapa kali, itu untuk prodi studi prodi manajemen kami tempatkan di front office. Semuanya kami tempatkan di front office di kantor kami. Kenapa di front office? Karena front office itu merupakan ikon suatu kantor. Jadi kantor itu dapat dikenal dari front office-nya. Pasti itu. Karena yang dituju pemohon yang pertama, pemohon online maupun offline, itu adalah front office. Jadi front office bisa memberikan kesan positif terhadap pemohon. Kita sebut pemohon dan petugas. Juga front office juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam pelayanan pada masyarakat.
Dan yang terakhir, front office itu harus profesional dalam tugasnya. Profesional seperti apa? Kalau dia tugasnya menerima tamu, dia harus profesional dalam menerima tamu. Kalau dia menerima berkas-berkas persyaratan, juga harus profesional dalam tugasnya. Adapun tugas front office dalam pelayanan adminduk itu antara lain 1, menerima tamu, 2, menerima berkas persyaratan, 3, memberikan penjelasan yang diperlukan dan membantu tamu. Itu sebetulnya tugas yang sepele, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan profesional itu bisa mungkin memberikan kesan negatif pada pemohon. Dan saat ini pemohon sudah kritis, jadi kalau dia tidak dilayani dengan baik, dia bisa melaporkan pelayanan kita ke berbagai macam laporan-laporan yang telah disediakan. Ada e-lapor, ada juga itu yang di pusat itu, dia bisa langsung melaporkan kejadian-kejadian yang dialaminya yang tidak bagus di tempat pelayanan kami. Itu tugas-tugas dari front office. Juga persyaratan yang dibutuhkan dalam seorang front office adalah menguasai substansi layanan adminduk. Nah, kenapa anak-anak yang magang itu kami berikan di front office dulu, walaupun hanya sekedar di tempat distribusi atau pengambilan dokumen, karena disitulah dia akan mengenal apakah yang dikerjakan oleh Disdukcapil, apakah dokumen kependudukan, apakah dokumen itu pencatatan sipil. Itulah di tempat pengambilan itu seseorang anak-anak yang magang itu bisa menguasai substansi layanan adminduk. Yang kedua, persyaratannya adalah disiplin. Ya, disiplin dalam hari ini datang, terus jam kerja, karena kami jam kerjanya dimulai 7:30 sampai jam 2. Saat itu kita harus bekerja terus-menerus. Kalau membutuhkan istirahat bisa bergantian. Nah, itulah yang kami tekankan dalam kedisiplinan. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang baik. Nah, itu juga diperlukan oleh seorang tenaga front office. Itu komunikasi antara pemohon dengan petugas. Itu sangat diperlukan karena hanya komunikasi yang kurang bagus itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Dalam artian pemohon bisa melaporkan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah berpenampilan rapi. Ya, selama ini saya lihat dari yang magang di tempat kami sudah berpakaian yang rapi dan seragam, karena seragam itu kami butuhkan juga dalam hal pelayanan. Yang kelima, ramah dan santun. Ramah dan santun itu sudah otomatis. Ramah dan santun itu tidak mungkin bisa dipelajari ya, dengan ada sekolah kepribadian atau dia belajar di mana untuk bisa ramah dan santun. Namun juga ramah dan santun itu juga bisa diperoleh dari keluarga kita dalam mendidik putra-putrinya. Itu. Terus yang berikutnya adalah menghormati orang lain. Ini sudah jelas sangat dibutuhkan, karena pemohon yang datang di tempat kami rata-rata ingin segera dokumennya jadi dalam sehari atau saat itu juga. Nah, kita sebagai front office juga harus menghormati apa kebutuhannya, apakah betul dokumen itu memang dibutuhkan hari ini atau bisa ditunda untuk besoknya, seperti itu. Nah, itu harus kita hormati, tidak langsung kita serta-merta menolak, itu tidak bisa. Terus yang terakhir adalah berkepribadian yang baik, sabar, suka membantu dan melayani dengan ikhlas. Itu yang kita butuhkan, karena dengan berkepribadian yang baik itu kita bisa menimbulkan inovasi di dalam pelayanan kita. Misalkan kalau kita sabar dan ikhlas dalam melayani, kita akan ternyata untuk pelayanan bisa kita tingkatkan dengan
memberikan langsung datang ke rumah-rumah. Itu dengan sabar dan keikhlasan kita. Itu yang kami butuhkan dalam menerima magang ya, terutama jurusan prodi manajemen. Juga kami juga gini, dalam melaksanakan magang itu anak-anak itu biasanya hanya tergantung apa yang kita perintahkan. Belum bisa memberikan misalkan sesuai dengan disiplin ilmunya, misalkan manajemen ini apa, penataan arsip atau manajemen pemberian berkas-berkas, pemberian dokumen yang tepat waktu, mungkin itu bisa diatur dengan disiplin ilmu mereka. Nah, selama ini mereka yang magang di tempat kami hanya apa yang kita perintahkan dia terima itu aja, belum sampai memberikan saran atau memberikan mungkin pandangan-pandangan sesuai disiplin ilmu mereka. Nah, sebetulnya itu yang kami butuhkan dalam menerima anak-anak magang ini, karena di kantor kami tenaganya juga terbatas. Pemohon banyak, terus juga mereka menuntut waktu yang lebih cepat. Dan dalam masa pandemi ini kami juga harus dituntut melakukan pelayanan online. Nah, itu pelayanan online itu juga merupakan sebuah kendala bagi kami, karena sebagian masyarakat kurang mengerti untuk melakukan pelayanan dengan online. Nah, dengan adanya anak-anak magang ini mungkin bisa membantu bagaimana memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan aman. Itu mungkin itu saja Mbak Karuniawati, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pujo Suprantio. Sama seperti sebelumnya, memang harus banyak soft skill yang harus kami berikan ke mahasiswa kami. Untuk yang selanjutnya, Bapak dari Dinas Penanaman Modal Kota Ngawi. Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ya, informasi tambahan, kami di Prodi juga punya jurusan manajemen keuangan Pak. Jadi mungkin ada relate-nya dengan Dinas Penanaman Modal. Nanti perlu keahlian seperti apa yang harus kami kembangkan untuk mahasiswa kami, terutama yang dari jurusan manajemen keuangan mungkin. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Kurniawati, kemudian Bapak Ibu narasumber, ada Pak Suyatno, kemudian Pak Istiono, Bu Lismawati, dan mungkin narasumber yang lain. Jadi pertama-tama mungkin mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya mungkin pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Vidcon terkait dengan rencana penyusunan kurikulum untuk yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Jadi tadi sudah disampaikan oleh banyak narasumber bahwa mungkin lulusan-lulusan yang dibutuhkan tadi sudah disampaikan, mungkin juga dari Pak Istiono tadi, bahwa terkait kebutuhan, yang pertama mungkin terkait dengan skill. Jadi skill ini mungkin banyak diperoleh dari praktek-praktek, dan dari Universitas PGRI sudah banyak melakukan praktek juga. Kemudian knowledge-nya mungkin dengan pembelajaran di kampus, membaca literasi itu juga masuk. Kemudian attitude, jadi attitude tadi sudah disampaikan juga terkait dengan integritas dan kedisiplinan. Ini penting juga untuk dunia kerja. Kemudian mungkin tambahan dari kami adalah terkait dengan jiwa kewirausahaan. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan Bu ke depan ini. Jadi jiwa kewirausahaan yang didukung oleh IT. Okay. Jadi sekarang ini semua sudah pakai serba IT. Jiwa kewirausahaan ini untuk terkait dengan usaha mungkin bisa pakai terkait dengan usaha-usaha yang tidak perlu yang muluk-muluk. Jadi mungkin bisa dalam wujud usaha kecil menengah.
Jadi usaha kecil atau mikro itu sangat dibutuhkan di daerah, terutama yang bermuatan lokal. Jadi seperti mungkin kalau di Ngawi itu banyak yang usaha terkait dengan pertanian, kemudian dengan handicraft, seperti itu perlu ditumbuhkan. Tetapi yang didukung dengan IT. Jadi sekarang ini di Ngawi banyak tumbuh startup atau usaha-usaha rintisan yang digagas oleh anak muda. Itu semuanya sudah pakai IT, Bu. Jadi mulai dari pemasaran, kemudian penjualannya sudah online, seperti itu. Jadi terkait dengan IT ini mungkin untuk porsi pembelajaran mungkin bisa ditambahkan karena semua sekarang sudah harus berbasis IT. Seperti di Ngawi ini terkait dengan perizinan pun sekarang sudah online semua, sudah bisa dari rumah. Nah, terkait dengan kewirausahaan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Ciptaker. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita harus banyak bisa menciptakan lapangan kerja lulusan-lulusan kita ini. Nah, ini mungkin menjadi tantangan dari perguruan tinggi, mungkin Universitas PGRI Madiun juga termasuk yang harus menjawab tantangan-tantangan tersebut. Barangkali itu tambahan dari kami karena mengingat sudah jam 10 juga. Terima kasih, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Edian Mas ya, Pak? Halo. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Untuk kesempatan terakhir saya berikan kepada Bu Lestari dari Dinsos. Selamat siang Ibu, selamat datang. Tadi join-nya terakhir, nggih. Mute-nya dibuka dulu, Bu. Mute. Ya. Jadi saya jelaskan dulu, Bu. Ini kami butuh saran dari panjenengan terkait nanti lulusan seperti apa yang sekiranya harus kami berikan kepada materi-materi apa yang harus kami berikan kepada mahasiswa kami terkait lulusannya dari Prodi Manajemen, Ibu Bu Lestari. Di unmute dulu Ibu mic-nya. Iya. Maaf, sudah. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena terlambat karena kami juga baru dihubungi tadi. Untuk yang lulusan manajemen tadi sudah saya ngikutin dari Dukcapil Kota dan juga dari Ngawi. Intinya hampir sama bahwa adik-adik ini paling tidak yang utama kalau bagi kami IT. Kalau yang lain-lain mungkin ilmunya sudah bagus, cuman kalau untuk IT sepertinya masih agak kurang. Kenapa? Karena beberapa kali praktek di tempat kami itu kalau kami minta untuk Excel saja, untuk membuat contoh misalnya merangkum suatu data itu kayaknya agak kesulitan seperti itu, bikin surat seperti itu. Jadi mungkin IT bukan hanya sekedar bisa buka YouTube atau buka ini ya, yang WA dan lain-lain, tetapi juga IT misalnya Microsoft untuk Word-nya gimana, Excel-nya gimana, itu paling enggak itu harus dipahami. Kemudian juga tadi sudah disampaikan di depan narasumber yang lain bahwa disiplin itu sangat penting untuk adik-adik, karena beberapa kali juga ada beberapa yang terlambat untuk datang. Kita harapkan datang jam 7, nanti pulang memang nggak sampai sore sih, karena kita tahu bahwa mereka juga kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih, hanya bisa berbagi sharing ilmu, sehingga untuk disiplin itu sangat kami butuhkan. Mungkin itu karena di depan sudah banyak disampaikan oleh narasumber yang lain, Ibu, jadi mungkin kami tinggal menambahkan aja tadi beberapa hal yang perlu mungkin ditambahkan untuk adik-adik kita. Nggih. Itu dulu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama dengan dari penanaman modal Ngawi tadi, kita butuh IT ya, karena sekarang memang zamannya serba online. Ya. Kemudian ini ada rekan-rekan kami dari Prodi Manajemen.
mungkin ada yang ditanyakan, mumpung ada narasumbernya ini mungkin yang tidak terpikir oleh saya nanti bisa ditanyakan oleh rekan-rekan dari Prodi. Kebetulan saya perkenalkan Bapak Ibu, ini ada Pak Aglis Andita Hatmawan, itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan beliau juga dari Prodi Manajemen, Pak Aglis. Oke, Assalamualaikum Bu Aan. Dan Bapak Ibu ini mungkin yang lain. Saya Pak Aglis bertanya sedikit aja ya ke mungkin Pak Istono. Mungkin Pak Istono masih wonten nggih? Masih. Sebagai apa ini? Dari DPRD sebagai pembuat kebijakan atau partner dari pembuat kebijakan itu kita itu di Prodi Manajemen itu ada program studi perbankan syariah. Nah ini kalau kita lihat saat ini kan lagi dikedepankan tentang syariah, wakaf dan sebagainya. Nah kira-kira untuk kedepannya itu dari pengambil kebijakan itu seperti apa Pak untuk syariah ini? Terima kasih Bu Aan, mungkin itu pertanyaan saya karena kita ada materi perbankan syariah. Terima kasih Pak. Halo. Ya, sudah? Bisa dengar? Ya. Oke, sampun Pak. Mas Aglis, udah dekan ya sekarang. Dulu waktu saya meninggalkan kampus baru masuk itu kayaknya Mas Aglis. Iya. Oke Pak. Oke. Foto rektor itu. Jadi apa yang tadi ditanyakan sebagai pembuat kebijakan, kami sebagai pembuat kebijakan di daerah, salah satu diantaranya bagaimana menyikapi perbankan syariah, kan gitu ya. Nah, ya saya belum begitu banyak tahu lah bagaimana perbankan syariah ini dikelola. Gitu. Yang saya hanya mendengar, tapi tidak masuk di dalamnya. Perbankan syariah ini tidak terlalu mengedepankan profit. Ya betul, tidak terlalu mengedepankan profit oriented pada apa ya? Berbulan-bulan takbelnya Pak Faturi langsung. Ya ternyata Pak masih gitu. Cuman ini adiknya kalau yang saya tidak salah gitu ya. Yang perbankan syariah ini kan kayaknya kayak apa? Tidak terlalu mengedepankan profit oriented dari suku bunga gitu. Sehingga ya gimana ya, saya sendiri terus terang belum masuk terlalu intens ke dalamnya. Tetapi yang perbankan yang secara umum yang saya tahu ya itulah perbankan ada di mana mereka juga saling bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan kalau pemerintahan, ya mungkin juga termasuk Magetan ya, Ngawi mungkin juga sama. Kami pemerintah lebih banyak kerjasamakan kaitannya dengan perbankan ini dengan Bank Jatim misalnya, seperti itu. Karena ya secara nasional, secara kedaerahan, Bank Jatim induknya adalah ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga kami lebih banyak ke sana dan memang ya baik nyimpen maupun pinjem itu ada suku bunganya dan orientasinya adalah semuanya kepada profit oriented. Jadi kalau yang syariah ini yang saya dengar lebih kepada kayak kesejahteraan bersama, tidak mengedepankan profit. Kami belum tahu banyak bagaimana teknis-teknis untuk menggaji, untuk memberikan kesejahteraan kepada para pegawai ini kalau memang dana itu tidak dalam rangka profit oriented. Ini terus saya tidak, daripada nanti saya jawab salah, mungkin Mas Yatno ya yang sudah banyak tahu kaitannya dengan, atau mungkin teman-teman lain ya kaitannya sudah banyak tahu ini. Kalau sisi kebijakan yang lain mungkin saya tahu. Oke, terima kasih Mas Aglis ya. Oke, terima kasih Pak. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu dosen. Bu Putri. Ya Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya ingin bertanya pada Pak
Sujatno. Pak Sujatno, Bapak tadi menyinggung terkait dengan kerjasama. Terus kemudian Bapak Ibu yang lainnya juga menyinggung tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Begitu ya Bapak. Nah, kalau kami dari dosen sendiri, itu adalah salah satu sikap yang memang harus ditunjukkan dari personal Pak. Jadi memang kesulitan kalau kita itu hanya teori tanpa praktik, gitu ya Pak. Nah, kemudian yang saya tanyakan sekaligus ke Pak Istono ya, apakah ada wadah untuk kami mahasiswa sekaligus dosen yang didukung pemerintah, misalkan ada corner untuk KWU, oleh-oleh gitu loh Pak, dari Magetan ataupun Madiun, yang itu dikelola sendiri oleh mahasiswa. Jadi kami selaku dosen atau prodi bisa memberikan tentang teori, kemudian pemerintah memberikan wadah kerjasama supaya bisa merepresentasikan dari teori kami. Nah, apakah selama ini tuh sudah bisa atau ada? Karena setahu saya ya Pak, kalau saya lihat di Madiun itu biasanya kerjasamanya itu dengan dinas, misalkan dinas yang ada di itu apa? Mohon maaf, ada dinas misalkan perekonomian, terus kemudian UMKM. Nah, apakah kalau itu tuh bisa dilakukan dengan kampus sehingga kita tuh juga tidak hanya teori tapi juga praktik yang didukung oleh pemerintah setempat. Begitu Bapak. Begitu Bu Aan. Terima kasih. Ya, monggo Bapak Haji Sujatno, pertanyaan dari dosen kami dan mungkin nanti disambung oleh Bapak Dr. Andes Istono kalau mungkin mau melengkapi. Mungkin dari Pak Dr. Andes Istono dulu. Oh, masih. Nggih, Pak, monggo. Pak Jana dulu. Nggih, sorry Kang Mas, saya tadi nggak fokus. Ada tamu. Coba dulu. Agak disambi. Saya coba, masih ada kegiatan tadi, Mas Jatno. Ya. Jadi saya coba kaitannya untuk pertanyaan Mbak siapa tadi? Putri. Oh Putri, Mbak Putri ya. Oke. Apakah ada wadah bagi dosen mahasiswa ya, kaitannya dalam rangka pengembangan secara keilmuan ya? Jadi kalau di daerah, kalau kami termasuk mungkin Mas Jatno ya yang di Magetan DPRD, kami ini kan lebih pada tugas fungsi kami adalah tupoksi kami adalah lebih pada 3 hal. Yang pertama adalah fungsi regulasi, yang kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga adalah fungsi budget anggaran. Nah, fungsi regulasi tentu kami banyak sekarang ini sudah melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi kaitannya dengan produk-produk raperda. Kami perguruan tinggi yang kita ajak kerjasama sementara ini yang punya basic adalah hukum, karena perda-perda ini tentu teman-teman hukum sebagai ahlinya dalam menyusun raperda. Nah, kalau Unitma sudah punya prodi hukum, ya barangkali suatu saat bisa dicoba nanti gimana. Nah, itu kaitannya dengan sisi tupoksi kami. Jadi kalau mau nanti kerjasama, saya pikir juga tidak ada salahnya. Kemudian fungsi pengawasan, fungsi anggaran, kami lebih pada koordinasi atau bedah-bedah secara ini dengan lembaga-lembaga lain perguruan tinggi. Ada Brawijaya, ada UNS, ada dari Unpad Surabaya, Unpad Semarang, yang itu bisa kita ajak kerjasama. Nah, apakah perguruan tinggi daerah
itu tidak bisa ya? Jawabannya bisa. Pasti dalam kategori atau dalam hal-hal tertentu yang memiliki kapasitas sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Misalnya kalau manajemen bagian daripada anggaran, ini kan fungsi anggaran kami juga punya. Nah ini tolong teman-teman kampus tunjukkan dulu bahwa Anda itu mampu gitu kan, dalam hal memenuhi apa kebutuhan daripada teman-teman parlemen DPRD. Jadi kami kerjasama ya. Nah kalau hanya sebatas teman-teman mahasiswa mau mengikuti kegiatan apa misalnya KKN, magang ya itu saya sudah membuka lebar-lebar. Waktu Pak Rektor Pak Pardi sampaikan ke saya, Mas, mahasiswa saya ini, wah monggo silahkan saja mekanismenya diikutin. Saya pikir tidak usah jauh-jauh, kalau di DPRD Kota Madiun bisa, ngapain tidak untuk teman-teman magang. Nah tentu barangkali jurusannya juga jurusan-jurusan yang ada relevansinya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD. Jadi misalnya mahasiswa PNP, PPKM itu kan kaitannya dengan bagaimana persidangan-persidangan misalnya, atau administrasi itu lebih kepada kegiatan perkantorannya. Itu monggo. Pada prinsipnya ada wadah itu. Cuman bagaimana kita mengoptimalkan peran masing-masing untuk bisa mengambil manfaat dari sebuah bentuk komunikasi. Saya kira itu. Monggo Mas Jarno mau ditambahin. Baik, terima kasih sedikit aja. Terima kasih Mas S ya. Jadi berkaitan dengan tugas dan fungsi di DPRD sudah dijelaskan oleh sahabat saya Mas S ya. Gini Mbak, jadi tolong tanaman kepada mahasiswa. Jadi tanamkan kepada mahasiswa. Jadi setelah lulus kuliah jangan terbersit saya harus mencari kerja. Tolong ciptakan pekerjaan. Saya kira itu aja simple. Nah itu harus di-upgrade terus. Jadi tadi entrepreneur, kewirausahaan, membaca peluang. Nah, ini harus ditanamkan sejak awal di bangku kuliah, praktek-praktek. Kalau bisa, saya setelah lulus harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri saya, syukur-syukur dengan teman-teman yang lain. Nah ini akan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Sujatno sama Pak Dr. Randes Istono. Ya, ini karena kebetulan waktu kita sebenarnya sudah lebih dari jadwal yang harus dijadwalkan. Mohon maaf sudah molor, ini lebih dari setengah jam kita molornya. Yang bisa saya simpulkan dari diskus kita kali ini, ya kita harus mempersiapkan mahasiswa kita untuk punya 4 hal ya, 4 hal, yaitu kemampuan soft skill, kewirausahaan, etos kerja, dan dedikasi terhadap perusahaan. Jadi sebenarnya mau dimanapun mahasiswa kita berada, kalau bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di lingkungan pekerjaan, akhirnya tetap bisa sukses gitu nggih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya karena memang tadi dibuka oleh MC, maka waktu akan saya kembalikan ke MC. Monggo Bu Aprianti. Terima kasih Ibu Karuniati Hasanah atas waktunya. Demikian tadi kegiatan FGD kita hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasama Bapak Ibu. Sudah kerso direpoti di sela-sela WFH. Sebelum saya akhiri, mohon izin untuk Bapak Ibu agar mengisi presensi pada chat. Ya, ini tadi sudah kita lalui dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kita juga jujur Bapak Ibu, kita tuh grogi menghadapi Bapak Ibu, para pejabat ini rasanya wow, begitu Bu Aan, Pak Aglis. Sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih sudah kersa direpoti, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga acara kita hari ini sangat berguna bagi kami untuk kedepannya, juga menjalin kerjasama dengan Bapak Ibu. Amin. Ngatan kemawon, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live Zoom sebelumnya ngisi presensi di Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Sudah bersedia kami repoti. Semangat terus. Selamat berjuang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Istono, Pak Sujatno, Bapak dari Ngawi, Ibu Lismawati.
Sama-sama. Pujo, matur suwun. Terima kasih banyak Bu Lestari, matur suwun.